Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Kenapa orang selalu ngerasa dia paling benar padahal dia itu salah? Tapi kalau dikasih tahu dia nggak mau. Orang itu hanya berpikir sesuai dengan standar kebenaran dia. Ada orang yang memang menolak untuk memahami orang lain. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, paling baik, yang harus diterima oleh orang lain. Kalau secara gangguan kepribadian, syukur saja. Kalau ada secara gangguan kepribadian, tipe-tipe orang kayak gini ini yang disebut dengan narsistik. Orang narsistik itu tidak selalunya ngerasa dirinya paling hebat. Tapi orang narsistik itu adalah orang yang paling gak bisa dikritik. Dan dia selalu ngerasa bahwa dirinya adalah yang paling dizolimi. Jadi kalau kita merasa diri kita kok ada orang ngeritik, langsung kita baper, langsung kita menjauh. Kalau kita biarkan itu, lama-lama kita jadi ngerasa diri kita yang paling maha benar. Padahal orang mengkritik, orang ngasih masukan itu untuk tujuan perbaikan kan. Kalau menghadapi orang yang selalu ngerasa paling benar, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita coba kasih nasihat, kita kasih tahu bahwa you are not always right. Kamu gak selalunya benar. Ada perspektif orang lain yang kamu juga harus tahu. Tidak selalunya semua yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran. Kalau enggak, kamu adalah kedudukannya di atas nabi. Nabi aja juga bisa salah. Yang kedua adalah set your boundaries. Jauhi orang itu. Bukan berarti dimusuhi ya, tapi batasi komunikasi. Udah tahu nih orang kayaknya nggak bisa klik sama kita. Tiap kita ngobrol sama dia selalu aja kayaknya kita salah melulu. Ya udah, mendingan batasi komunikasi, ngomong seperlunya aja, tapi jangan dimusuhi ya. Inilah yang disebut dengan boundaries, batasan. Jadi nggak semua orang harus kita temenin. Ada loh orang-orang yang menguras energi. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kok kayaknya kalau habis ngomong sama orang itu tuh ngerasain capek ya? Karena tiap kali ngomong sama dia itu kayak adu pendapat terus. Bener-bener dia tuh menolak untuk kalah. Pokoknya setiap kali kita ngomong apa pasti dia timpalin dengan kayaknya yang jauh lebih baik dari dia. Kita ngeluh tentang sesuatu, terus dia bakal ngeluh lagi, aku lebih sengsara lagi woi, gitu misalnya. Orang yang kayak gini tuh bakal menguras energi kita, sedangkan energi kita ini terbatas. Ya, makanya kita harus jauh-jauh nih dari orang kayak begini. Komunikasi itu ya sekedarnya aja, jangan ngomonginnya deep, jangan yang intens. Jadi pilihannya itu dua, ya. Gimana cara biar gak ngedengerin semua orang? Pertama, self-worth kita dulu yang harus kita bangun. Tadi ya, keberhargaan diri. Kalau ada omongan kiri kanan yang gak nyaman, kita pertanyakan pada diri sendiri. Kira-kira orang ini ngomong karena tujuannya pengen kebaikan buat kita atau pengen menjatuhkan kita? Sedangkan aku tahu kok perilaku selama ini, perilakuku itu udah ada di koridornya syariat. Aku gak ngelanggar apapun, aku nggak berbuat zolim sama siapapun, tapi kok ada orang ya yang ngomong kayak begini. Kita pertanyakan pada diri sendiri dulu, self-worth. Dan yang kedua itu tadi, kita harus punya batasan yang jelas. Kita baik itu juga harus ada caranya. Baik itu bukan berarti kita harus menghancurkan diri sendiri lalu menyerahkannya kepada orang lain. Di luar sana ya teman-teman, ada orang-orang yang memang suka memanfaatkan. Dari sekarang nih saya bilang, baik itu lawan jenis maupun sejenis, sesama perempuan, ada memang orang yang sukanya memanfaatkan. Minjem duit, nggak dibalikin. Besokannya mau minjem duit lagi, tapi pakai cara mengintimidasi. Besokannya lagi, pakai barang kita nggak dibalikin. Terus besokannya lagi, makanan kita diambil, dia nggak minta izin dulu. Anda sedang dimanfaatkan. Makanya kalian harus punya batasan, boundaries. Makasih ya pertanyaannya ya.